lagi di Ngopi Ngobrol penuh inspirasi. Oke guys, Nes, pada episode kita kali ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu yang dia ini memiliki bau-bau seperti pembisnis sukses. Karena di usia beliau yang masih sangat muda, beliau ini sudah memiliki beberapa jenis bisnis nih. Pasti penasaran gak sih lo, Nes? Iya kan? Pasti penonton-penonton juga penasaran nih. Siapa sih sosok muda pembisnis ini? Dan katanya beliau ini nih kuliah juga di kampus kita di UBL, dan beliau ini juga masih umurnya di bawah kita loh, Nes. semester berapa tuh? Iya kan? Penasaran gak sih? Langsung tanya gak sih? Kita panggil panggilin langsung aja ya. bintang tamunya, Feren. Halo. Makasih ya udah nyempetin untuk datang ke podcast kita ini. Kita bakal mengulik banyak nih tentang Feren karena kita sangat tertarik banget dengan jiwa-jiwa Feren yang sudah membuka beberapa bisnis nih lah. Di usia muda sih. Makasih banget ya. Boleh lah ya. Udah mengundang aku di sini. Sharing-sharing Aku buat terasa jadi kayak wah keren banget sih di podcast ini aku bisa hadir dan memberikan motivasi kepada yang lainnya untuk memulai bisnis di umur yang muda. Mudah banget. Boleh kenalin nggak, Ren? Feren dari prodi mana dan semester berapa? Aku dari prodi hukum, aku semester 4. Tuh kan guys, Masih muda banget. kan gitu loh. Iya. Maksudnya untuk kalian-kalian yang mungkin masih aduh ragu deh, kayaknya gue nggak ada bakat untuk bisnis, tapi gue seneng bisnis kok. Nah itu jangan pernah ragu, karena setelah ini kita akan dengar tips dan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk kita mengulik rahasia dari bisnis Feren nih. Ya kita juga bisa ikut Makasih. sukses seperti amin, dia. amin ya robbal alamin. Oke, Ren, kita masuk ke pertanyaan. Boleh Cece Vanes untuk langsung tanya ke Feren? Katanya kamu tuh punya 3 bisnis ya. Gimana sih cara kamu mengelolanya di usia kamu yang sekarang ini, kan dibarengin sama kuliah nih. Iya, Gimana betul. atur waktunya? Pertama aku jawab dulu ya apa bisnis aku ya. Ya pertama aku bakal ngejawab dulu apa 3 bisnis aku itu. Yang pertama aku punya nail art, kedua aku punya bisnis baju aku jual di online, terutama di TikTok Shop ya, itu yang paling laris ya di zaman sekarang. Terus ketiga aku punya body lotion. Itu kamu body lotion tuh produk sendiri atau emang menjual gitu? Itu aku produk sendiri, pakai nama aku sendiri, tapi tentang komposisinya yang lain-lain itu aku serahin ke teman aku yang dokter. Oh, hebat banget. Bentar Gen, kan ini Feren punya 3 bisnis nih. Nah sedangkan Feren aja tuh masih sebagai mahasiswa aktif Iya, kan, benar. apalagi semester 4 tuh masih semester yang masih banyak banget tugas ya kan. Nah gimana sih cara Feren ini untuk memanage waktunya gitu loh? Dan apakah dari masing-masing usaha bisnis Feren tuh udah ada timnya masing-masing tuh gimana kan? Oh, kalau itu aku nggak nge-handle langsung turun ke lapangannya, enggak ya. Itu aku pakai orang. Oh ada timnya Iya, tersendiri? ada timnya sendiri. Oke. Aku pilih yang benar-benar dia lihai untuk di bidang nail art, yang dia punya seni untuk melukis. Kedua, aku pakai orang yang bisa jadi untuk live host di Oh, TikTok. iya. Kalau yang ketiga tuh aku cari reseller buat promosiin body lotion aku. begitu. Kamu punya nail art, berarti kamu punya kayak studio host yang gitu dong? Iya, tapi aku lebih ke untuk orang yang ke rumah sih. Oke. Gitu. Tapi ini nggak sih Ren, kayak misal Feren yang benar-benar terjun langsung untuk membenahi dari 3 si bisnis ini? Atau memang Feren cuma untuk kayak mengawasi aja gitu, kontrol gitu? Oh, awal-awal untuk pemula kayak itu, ini aku kasih tips ya. Untuk awal-awal kita ngebangun bisnis itu kita perlu terjun langsung ke lapangannya. Karena biar kita bisa ngelihat, nge-handle-nya, terus kita bisa lihat pendapatannya berapa, atau kekurangannya apa, atau kelebihannya apa, itu kita bisa nge-handle semua itu. Nah, jadi setelah kita sebulan atau 3 bulan kita udah bisa nge-handle itu semua, dan kita serahin ke orang lain, kita tinggal ngatur keuangannya dari jauh. Kita ngatur dan keuangan ya. ngatur keuangan dari jauh, dan orang tuh tinggal yang kerjanya aja begitu. Oke. Tantangan kamu ngejalanin 3 bisnis itu apa sih, tantangan besar kamu? Wah, kalau tantangan banyak yang pasti ya. Ada namanya turun naik ya. Iya, Dalam jelas. bisnis tuh ada namanya kita Jaya-jayanya. jaya-jayanya, ada tiba-tiba susah-susahnya, ada juga tentang omongan orang, wah dia ngeluarin produk body lotion kayak overclaim deh atau gimana. Ya aku tahu, tapi aku sendiri lah memakai. Itu sebenarnya aku yang udah jajal udah lama duluan, dan kayak nggak mungkin aku bakal nyerahin ke orang yang
dimana itu akan membuat resiko yang besar. Iya. Betul. Kalau nail art itu ya musim-musiman ya, kebanyakan orang tuh nail art sekarang tuh karena mau prewed atau Ya, ada acara lah ya. ada acara Ada ya acara. bener, wisuda terutama itu paling laris-laris ya sih. Tapi kalau hari biasa-biasa kayak begini ya mungkin So-so cuman ya so-so gitu anak-anak yang mau gitu-gitu mau nail art biasa gitu. Tapi kalau misalnya nih Ran, pasti kan ketika kita punya tim dalam bisnis kita itu ada nggak sih misal kayak tim-tim Feren yang mungkin bermasalah. Nah itu gimana sih cara Feren untuk membenahi atau menangani misal ada kejadian atau apa yang masih bersangkutan dengan si tim, sedangkan Feren aja tuh masih muda. Oh, so far aku kalau tim yang bermasalah nggak ada ya, karena aku juga percaya dia dan dia juga kasih kepercayaan ke aku, sama-sama ngasih amanat yang benar. Jadi aku belum ngalamin itu sih. Tapi kalau misalnya aku ada pengalaman kayak gitu, aku cut off karena itu bisa merugikan banget sih. Selain merugikan aku juga ngerugiin pelanggan aku selanjutnya dong. Kan itu kan nggak banget. Berarti udah langsung cut off tanpa aduh kasihan ya udah deh, gua kasih kesempatan kedua. Iya, gitu ya. benar, iya. Nah, bahas tentang skill bisnis Feren nih. Apa aja sih ilmu-ilmu bisnis yang Feren punya atau mungkin selama punya bisnis 3 atau bahkan yang mau yang ketiga atau mungkin bahkan ada rencana mau keempat, itu apa sih ilmu-ilmu baru atau yang udah punya, yang Feren udah punya dari ilmu-ilmu bisnis itu? Pertama yakin ya, kalau kita nggak yakin gimana kita mau jalanin bisnis. Kan untuk kuncinya tuh yakin dan percaya diri itu untuk teman-temannya. Sama yang pasti dimana kita bisa mengelola itu dulu sebelum kita menjalankan bisnis. Karena itu penting ya, kita lihat labanya berapa atau permodalan berapa dan kita mau ngambil dari untungan tengah-tengah itu berapa. Itu penting banget buat kita ngejalanin bisnis. Udah sih itu menurut aku. Oke, kayaknya udah cukup banget sih sharing-sharing kita, kayak udah ngasih tips banget ya Kak Feren ini. Oke. Terima kasih Kak Feren udah berbagi tips rahasianya tentang dia. Oh iya, aku punya satu Oke. nih. Aku punya satu tips buat ngejalanin bisnis di usia muda. Apa aja tuh? Pertama yakin, kedua jangan takut untuk kita mencoba hal baru. Justru di hal yang muda ini, yang kecil-kecilan kita bisa buka bisnis kecil-kecilan itu malah buat kita potensi jadi lebih maju loh. Buat kita di umur mungkin 23 ke atas, 25 itu buat kita punya potensi mau buka sebuah kayak bisnis yang besar, kayak misalnya rumah makan atau gimana, walaupun kita nggak punya modal yang sebesar apa yang kita punya, tapi seenggaknya kita punya potensi pemikiran kayak gitu, intelektualnya. Iya Jadi benar. kita mulai dari pengalaman Hal kecil dulu iya ya. benar. Hal kecil tuh justru akan menumbuhkan bibit apa yang Iya, kita bakal betul. kita tanam selanjutnya. Jadi gimana kalau menurut aku sih ya, menurut dari kesimpulan aku, beliau ini punya rasa kepercayaan diri yang cukup Harus, tinggi. kita harus Dimana punya itu. Dia itu masih muda tapi terus ingin mencoba terus hal-hal baru. Dia nggak pernah ada rasa takut. Oke, Cici Feren, Kakak Feren, panggilnya biasa Cici ya. Karena kita itu suka Mandarin. Oke, terima kasih Cici Feren. Sama-sama. Udah datang bersedia di podcast ini. Aku juga terima kasih banyak lo udah diundang di sini. Aku seneng banget. Semoga ilmunya Cici Feren ini tentang bisnis bisa Amin. bermanfaat untuk kalian dan bisnis-bisnis Cici Feren ini dapat berkembang. Oke, bertemu lagi di podcast kita selanjutnya dengan bintang tamu yang oke banget pastinya di next episode. Stay tune terus dan see you.